Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kali ini saya akan mewawancari Pak Sukiman SPDMM dalam rangka diskusi atau dialog mengenai kepemimpinan dalam pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika atau bujukan moral. Saya mulai wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Sukiman. Apakah saya mengganggu waktu Bapak hari ini, Pak? Oh tidak, Pak Dedi. Kebetulan hari ini agendanya nggak terlalu padat. Terima kasih Bapak atas waktunya dan memberi kesempatan kepada saya untuk wawancara pada hari ini. Baiklah Pak, kita mulai ya percakapan kita pada hari ini. Siap. Terima kasih Bapak. Kita mulai dari yang pertama. Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Amuntai ini tentunya kan Bapak mendapatkan problem atau permasalahan-permasalahan yang tentunya Bapak membutuhkan solusi seperti itu ya Pak. Oke, nah sekarang dalam permasalahan yang sering Bapak hadapi itu yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral itu, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu Pak? Terima kasih Pak Dedi. Jadi di lembaga pendidikan, semaju apapun lembaga pendidikan itu, khususnya sekolah, semaju apapun, kita pasti akan menjumpai kasus-kasus masalah atau konflik-konflik internal. Kepala sekolah sebagai leader, maka dia harus memiliki kompetensi untuk memetakan setiap kasus yang dia hadapi. Nah, terkait dengan dilema etik dan bujukan moral, itu kita mengidentifikasinya begini. Kalau dilema etik, dilema etika itu biasanya kepala sekolah dihadapkan pada dua masalah yang benar versus benar, benar sama benar. Tetapi kepala sekolah dituntut untuk memutuskan salah satu. Kemudian kalau bujukan moral itu biasanya kepala sekolah sebagai seorang leader itu dihadapkan pada dua masalah yang benar versus salah. Yang benar berhadapan dengan yang salah. Dua masalah, yang satu benar, yang satu salah. Kemudian kepala sekolah harus memutuskan salah satu. Nah, dari dua tipe kasus ini sudah barang tentu dilema etik agak lebih krusial. Maka lebih krusial karena benar dan benar. Tetapi kita harus memilih. Tetapi kalau yang bujukan moral itu karena benar berhadapan dengan yang salah, maka insya Allah yang kasus tipe bujukan moral ini lebih sederhana dan lebih simpel. Mungkin itu Pak yang cara mengidentifikasinya. Baik Bapak, jadi saya ulangi lagi ya Pak. Bapak sebagai kepala sekolah itu pasti tentunya menghadapi konflik-konflik seperti itu yang membutuhkan penyelesaian. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa dari dua hal itu antara dilema etika dan bujukan moral itu yang lebih urgent atau krusial itu adalah yang dilema etika. Karena di situ menghadapkan kita kepada keputusan atau konflik benar versus benar seperti itu ya Pak. Iya, betul Pak. Sehingga kita dituntut untuk memutuskan salah satu. Nah kemudian untuk yang bujukan moral itu kita dihadapkan pada kasus benar versus salah seperti itu. Tetapi ini bentuknya dalam bentuk sederhana sehingga kita mudah untuk menentukan yang benar itu yang seperti apa. Seperti itu ya Pak? Iya, betul Pak Dedi, betul ya. Baiklah Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya, oke, Pak Dedi, silakan. Selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, dalam perspektif manajemen, teknik pengambilan keputusan seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, itu biasanya sangat berhubungan dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah.
Dan kalau di dalam kita mengenal gaya kepemimpinan itu ada yang otoriter, demokratis, kemudian ada yang kepemimpinan yang delegatif, instruktif, ya. Jadi nanti kalau kepemimpinan otoriter itu kepala sekolah tidak perlu dia berkomunikasi dengan tim di bawahnya. Memandang kasus ini cukup dia yang harus langsung mengambil keputusan. Kalau dalam konteks ini kepala sekolah langsung mengambil keputusan atas nama dirinya dalam menyelesaikan konflik di sekolahnya. Kemudian kalau gaya kepemimpinan demokratis itu dia pengambilan keputusannya dia melibatkan tim manajemen di bawahnya. Kemudian kalau yang delegatif itu berarti dia cukup kasus itu bisa diselesaikan dengan mendelegasikan setiap kasus-kasus itu sesuai dengan tupoksi bawahannya, tim di bawahnya. Nah, kemudian saya pikir di sini kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memetakan kasusnya dulu. Selain kasusnya itu dalam hal ini adalah dilema etik, tapi di dalam cakrawala yang lebih luas, kepala sekolah harus memetakan kasus ini termasuk penting dan mendesak atau penting tapi tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Kalau kasusnya itu penting dan mendesak, maka kasus itu harus diselesaikan segera. Kasus itu harus diselesaikan dengan segera. Tetapi kalau kasusnya itu penting tapi tidak mendesak, berarti kita cukup menjadwalkan penyelesaiannya. Kemudian kalau yang penting, yang tidak penting tapi mendesak, cukup kita ya kepala sekolah menentukan apakah ditunda atau diselesaikan secepatnya. Kalau yang tidak penting dan tidak mendesak berarti kita abaikan. Nah, sekarang yang terkait dengan kasus yang kategori dilema etik, ini kepala sekolah harus cukup hati-hati, tidak boleh gegabah, dan harus menganalisis masalahnya dengan cermat. Apakah kasus ini harus diselesaikan dengan melibatkan tim, atau cukup didelegasikan dengan tim di bawahnya, atau cukup dia sendiri cukup dengan mengambil langkah-langkah sendiri tanpa pertimbangan tim. Ini nanti di lapangan sangat tergantung kasuistik, dilihat kasusnya. Kalau itu bersifat strategis dan memiliki dampak eskalasi luas, saya pikir seorang kepala sekolah dia mengambil keputusan itu harus melibatkan tim. Disinilah gaya kepemimpinan demokratis harus diterapkan. Jadi kalau kepala sekolah itu tidak boleh tidak cukup hanya dengan satu gaya kepemimpinan. Dia harus sanggup bermanuver dengan 3 gaya kepemimpinan. Apakah harus otoriter, apakah harus demokratis, atau delegatif instruktif. Contoh kasus dilema etik tadi, pengiriman siswa ke berbagai lomba itu penting dan baik, bermanfaat untuk anak, memberi pengalaman, memberikan panggung kepada anak untuk mengembangkan kompetensinya. Kemudian ini untuk mengirim anak kita perlu biaya berarti kita berhadapan dengan arkas sekolah. Terus misalnya untuk pengiriman ini belum tercover di arkas, ternyata tidak ada di arkas. Sedangkan mengeluarkan dana untuk mengirim anak ikut lomba itu baik versus baik. Nah, baik versus baik. Nah, oleh karena ini dilemakan kepala sekolah. Mau kita kirim ternyata di arkas nggak ada. Mau kita kirim terus duitnya dari mana? Kan ada perang di sini. Nah, itu satu pilihan. Disinilah nanti kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan bagaimana caranya teksisnya supaya dilema etik yang memiliki dampak kebermanfaatan yang lebih besar harus bisa diutamakan. Misalkan dengan cara menggeser arkasnya sehingga program pengiriman siswa ini tetap terlaksana. Saya pikir itu mungkin tadi langkah-langkah Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi tadi Bapak membagi ada 3 kepemimpinan itu kepala sekolah bergaya sebagai orang yang otoriter, artinya pada setiap kasus dia yang mengambil keputusan sendiri. Nah, kemudian yang demokratis dia kepala sekolah ini melibatkan tim seperti itu ya Pak. Dan yang ketiga itu delegatif instruktif.
Nah, dia mempercayakan kepada Tim di anggota timnya atau bawahannya itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing, seperti itu ya Pak. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian Bapak tadi juga membagi tadi berdasarkan kepentingan itu ada yang masalah itu penting dan mendesak, ya. Kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak dan tidak penting dan tidak mendesak, seperti itu ya Pak. Ya. Nah, sehingga kita itu gaya kepemimpinan kita itu kalau misalnya dalam kepentingan yang mendesak tadi kita harus segera mengambil keputusan. Ya. Nah, kemudian yang penting dan tidak mendesak itu kita perlu menjadwalkan, mengagendakan untuk penyelesaiannya. Dan yang ketiga itu kalau yang tidak penting dan tidak mendesak itu bisa kita abaikan, seperti itu ya Pak. Ya, oke. Nah, dan Bapak tadi sudah menyampaikan contoh-contohnya pada saat mengirim siswa, di mana siswa itu kalau kita kirim bermanfaat, tetapi kita berhadapan dengan dilemanya itu arkasnya seperti itu. Sedangkan pengiriman siswa itu harus segera dan membutuhkan dana, seperti itu Pak. Jadi solusinya mungkin tadi Bapak menyampaikan harus ada subsidi, mungkin seperti itu ya Pak. Oke. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi dalam konsep kepemimpinan yang profesional, kalau kita menghadapi masalah-masalah, kasus-kasus di sekolah yang berkaitan atau kategori dilema etik, dan saya yakin di sekolah itu permasalahan yang kategori dilema etik ini pasti banyak, karena ini biasanya itu punya eskalasi yang luas. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan kepala sekolah harus hati-hati. Kepala sekolah harus hati-hati terhadap pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan dilema etik. Nah, oleh karena itu biasanya saya lebih menekankan gaya demokratis. Kita identifikasi karakteristik masalahnya. Kemudian kita di sekolah kan merupakan sebuah punya struktur organisasi sekolah. Jadi setiap struktur itu punya jabatan masing-masing. Maka kurikulum, maka kesiswaan, sarpras dan humas, kemudian ada bimbingan konseling dan wali kelas dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kita menghadapi konflik atau masalah yang kaitannya dengan dilema etik, dan sebaiknya kita identifikasi, kemudian koneksivitas masalah ini dengan struktur yang mana. Kalau kaitannya misalnya masalah pembelajaran, otomatis ini linearnya dengan kita berkolaborasi dengan waka kurikulum. Kalau berkaitan dengan penegakan disiplin, tata tertib, pengembangan reaktivitas siswa, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seputar ini, maka kita koneksitas kita dengan wakasek kesiswaan. Sehingga kita lebih profesional. Setiap masalah itu kita hadapi dengan tim yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Iya. Baik, kita Bapak berkoordinasi dengan tim di bawah kita yang linear dengan tupoksinya. Iya. Cukup Pak. Baik Bapak. Jadi saya ulangi lagi, jadi setiap kasus itu Bapak identifikasi dulu ya Pak. Nah, kemudian berdasarkan kasus itu Bapak sesuaikan dengan tupoksinya siapa, kemudian Bapak berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau rekan sejawat ya Pak. Misalnya tadi yang seperti Bapak contohkan, misalnya dalam kasus kesiswaan, berarti Bapak melibatkan wakasi kesiswaan seperti itu ya Pak. Baik Bapak. Ini berarti kita menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. Iya. Juga delegatif, instruktif sekaligus dalam penyelesaian kasus ini. Iya, baik Bapak. Ada dua kepemimpinan ya Pak. Gaya kepemimpinan yang demokratis dan delegatif instruktif bisa kita terapkan sekaligus. Baik Bapak. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat ya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, kalau kita bicara masalah kepemimpinan yang efektif, berarti itu masalah tepat guna, tepat sasaran ya Pak ya. Benar. Dan waktunya, hemat waktu gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan kasus-kasus dilema etik, karena kasus-kasus dilema etik itu pasti punya eskalasi yang banyak, melibatkan banyak orang, sehingga sekali lagi kepala sekolah harus hati-hati ketika mengambil keputusan penyelesaian yang terkait dengan dilema etik ini. Dan menurut saya, boleh aja Pak Dedi nggak setuju atau tidak sependapat. Yang paling efektif itu kita sebagai leader dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etik itu harus melibatkan tim. Ya, melibatkan tim, teman sejawat, berkoordinasi dengan teman sejawat, terutama yang terkait dengan tupoksi. Ya, kalau misalnya itu kasus-kasus akademik pembelajaran berarti dengan wakil kurikulum. Kemudian kalau yang terkait dengan masalah kesiswaan ya dengan wakasek kesiswaan. Tergantung dari karakteristik materinya. Atau karena kalau kita ingin mengambil jalan aman, biasanya kita harus duduk bersama dengan tim kita. Tim orang-orang yang membantu kita dalam melaksanakan rencana-rencana strategis sekolah. Dalam hal ini ya, kalau di sekolah itu orang-orang yang paling strategis di bawah kepala sekolah ya harus para wakasek, bendaharawan, kepala tata administrasi sekolah. Itulah tim-tim kita yang menjalankan roda administrasi sekolah. Cukup Pak ya. Iya, baik Bapak. Sangat mantap sekali jawaban dari Bapak untuk pertanyaan keempat ini. Artinya kita harus tepat guna ya sebagai pemimpin, kemudian juga harus tepat sasaran. Nah, jadi supaya efektif itu Bapak itu mengkoordinasikan atau melibatkan tim seperti itu ya Pak. Nah, kemudian melihat masalah itu Bapak itu melihat dari karakteristik masalahnya. Kemudian Bapak bisa mengidentifikasi masalah itu dan siapa yang Bapak libatkan dalam tim itu. Dan supaya lebih efektif itu Bapak juga ikut duduk bersama tim dalam menyelesaikan masalah tersebut ya Pak. Nah, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima ya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Pak? Ya, Pak Dedi. Sebenarnya di dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, kita sehari-hari itu dihadapkan pada satu pilihan. Kemudian kita harus dituntut untuk memutuskan satu pilihan yang harus kita putuskan, kita pilih untuk kita jalani, kita sikapi. Sama juga dengan ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki nyali, memiliki kekuatan untuk berani mengambil keputusan. Nah, khusus untuk yang kasus dilema etik itu kan kita harus memutuskan, memilih dua hal, sesuatu yang benar. Ketika kita memilih salah satu, maka sudah kita putuskan, maka tantangan ke depan yang akan kita hadapi itu pasti pro dan kontra. Kenapa kok tidak B? Kenapa Bapak milih A? Kenapa enggak B? Padahal B juga baik. Pasti akan timbul pro dan kontra. Nah, selama itulah resiko dan tantangan sebagai seorang leader dalam pengambilan keputusan, itu pasti resikonya adalah orang yang menentang keputusannya, tidak setuju dengan keputusannya. Tetapi untuk meminimais ini, seorang leader, seorang pemimpin, dia harus bisa meyakinkan bahwa keputusan yang dia pilih itu lebih bagus. Dan alasannya memilih itu juga harus disampaikan kepada timnya atau kepada anak buahnya. Jadi tantangan kita sebagai pemimpin itu sebenarnya setiap pengambilan keputusan itu pasti ada, tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang akan tidak setuju dan mungkin kontra terhadap keputusan kita. Tapi
seorang pemimpin dia harus sanggup dan berani mengambil setiap risiko apa yang dia putuskan. Iya. Mungkin itu Pak. Berarti ya Pak, kita sebagai pemimpin itu dihadapkan pada opsi-opsi, kemudian kita memilih satu pilihan, misalnya tadi benar versus benar itu, dan itu yang harus dijalani. Nah, dari dua dilema itu, pada saat kita menentukan pilihan itu kita akan berhadapan dengan pro dan kontra dari rekan sejawat kita, seperti itu ya Pak. Tapi kita sebagai pemimpin itu harus bisa meyakinkan rekan sejawat dan kita harus menyampaikan alasannya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan pada saat mengirim siswa tadi, nah dilemanya kan misalnya dananya, tapi kita harus tetap mengirim. Tapi kalau mengirim dananya didapat dari mana sehingga Bapak mengambil keputusan untuk misalnya subsidi silang untuk dapat mengirim siswa tadi, Pak. Nah, artinya Bapak mengambil risiko untuk dana pengiriman tersebut ya Pak. Seandainya Bapak misalnya dengan alasan tidak punya dana tadi kan, kemudian Bapak mengambil keputusan untuk tidak mengirim, itu sebenarnya juga tidak salah. Karena nggak ada duitnya, Iya, nggak ada anggarannya. Iya. Artinya kita harus bisa meyakinkan dan ada alasannya seperti itu ya Pak dalam setiap pengambilan keputusan. Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan kelima. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Nah, jadi begini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kala tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih Pak Dedi. Jadi kasus-kasus yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam mengelola lembaga pendidikan ini, apakah itu kasus dilema etik atau bujukan moral, itu kan munculnya nggak bisa kita rencanakan. Nggak bisa kita, kapan terjadinya nggak bisa kita rencanakan. Dan bisa muncul secara insidentil, secara sporadis saat prosesnya, saat proses berlangsung, permasalahan akan muncul kan. Iya. Sehingga kita tidak bisa kita menjadwalkan bahwa itu penyelesaian kasus ini kapan-kapan gitu. Jadi sebaiknya kita dalam menangani tata kala, kita tidak perlu kembali ke awal yang saya sampaikan tadi, bahwa kita perlu mengidentifikasi setiap kasus yang kita hadapi. Kalau kasus itu penting dan mendesak, maka harus secepatnya. Kalau itu penting dan tidak mendesak, maka harus ada tata kalanya, kita jadwalkan. Nah, kalau tidak penting tapi mendesak, itu kemerdekaan pemimpin, harus dieksekusi seperti apa. Tapi kalau tidak mendesak dan tidak penting, berarti kita abaikan. Nah sekarang sebaiknya kita sebagai kepala sekolah, memang kita harus seorang prajurit yang siap di segala medan, segala waktu. Ketika ada permasalahan yang kasus yang penting dan mendesak, kita harus cepat segera kita selesaikan. Apakah kasus itu dilema etik atau bujukan moral. Nah, kalau kasus itu sifatnya penting tapi tidak mendesak, baru kita bisa menyusun jadwal bersama tim. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Setiap kalau memang kita rencanakan kapan eksekusinya, ada jadwalnya, berarti kita harus berkoordinasi dengan teman sejawat, ya, bersama tim, leader di bawah, lingkaran leader di bawah kita seperti Wakasek, wali kelas, BK dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak ya. Iya, baik Bapak. Jadi Bapak itu mengidentifikasi kasus itu penting dan mendesak seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya Pak. Maka kalau kita bertemu dengan kasus seperti itu, kita harus segera menyelesaikannya. Nah, kemudian kalau kasus itu penting dan tidak mendesak, nah disitulah Bapak baru dapat menjadwalkannya. Dan Bapak tetap mengutamakan koordinasi dengan tim atau rekan sejawat ya Pak dalam pengambilan keputusan. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan ke-7, yaitu adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi ada filosofis begini, ada filosofis. Seorang pemimpin yang kuat itu akan menjadi kuat apabila didukung dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kepemimpinannya di backup, didukung oleh orang-orang sekitarnya. Berangkat dari filosofis ini, biasanya saya berpikir bahwa saya tidak mungkin setiap kasus atau masalah itu bisa saya selesaikan sendiri. Ada kalanya kita harus sanggup berpikir efektif dan efisien. Tindakan yang efektif dan efisien ketika menyelesaikan masalah sehingga kita bisa tidak banyak berkorban waktu, tenaga, tapi penyelesaiannya jadi efektif. Sebenarnya ini senternya kembali ke gaya kepemimpinan pada dia, seorang pemimpin. Apakah dia lebih cenderung otoriter, demokratis, atau delegatif, instruktif. Itu kalau faktor tadi yang tanya. Kalau personal, apakah ada faktor atau personal yang bisa mempermudah. Nah sekarang kalau mempermudah tadi filosofis tadi digunakan bahwa kita nggak bisa jalan sendiri. Kita perlu, walaupun kita ini merasa kuat dan sakti, tapi tetap kita memerlukan orang-orang di bawah kita untuk mendukung kita. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya yang paling efektif itu adalah kita melibatkan tim setiap berkala. Kita harus duduk bersama tim, membicarakan masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Apalagi kalau kita sedang menghadapi kasus-kasus yang penting terkait dengan dilema etik ataupun bujukan moral. Lebih baik kita duduk bersama dengan melibatkan semua orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Yang memiliki dampak eskalasi, kita ajak duduk bareng, kita selesaikan secara kolaboratif bersama-sama. Dan menurut saya ini lebih elegan, lebih humanis, dan lebih hemat energi. Iya. Karena seorang pemimpin itu ada tugasnya 4M Pak ya, 4M. Seorang kepala sekolah itu harus bisa melaksanakan 4M. Mempengaruhi, menggerakkan, memberdayakan, dan mengembangkan. Nah, mempengaruhi itu artinya bahwa ide pikirannya dari seorang pemimpin itu harus bisa disetujui oleh bawahannya. Makanya seorang pemimpin harus sanggup memiliki keberanian untuk mempengaruhi. Kalau menggerakkan setelah setuju dan pikirannya sudah seias kata dengan anak buah, berarti anak buah bisa digerakkan. Salah satunya ya dalam menangani kasus berarti kita harus banyak melibatkan orang-orang yang bisa kita gerakkan. Mungkin itu Pak. Baik Bapak, sangat dalam sekali ya Pak jawaban Bapak tadi. Jadi setiap pemimpin yang kuat itu harus didukung oleh tim-tim yang kuat juga, seperti itu ya Pak. Nah, jadi kita itu tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Jadi kita itu harus melibatkan tim dan duduk bersama. Sehingga keputusan itu dapat kita ambil, dan itu sebagai dasar kita itu supaya keputusan itu lebih elegan, humanis, dan tentunya kita akan hemat energi ya Pak untuk memikirkan hal-hal tersebut ya. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir ya sudah. 1, 2, 3. Baiklah Bapak Sukiman, tidak terasa kita berada pada pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, jadi pertanyaan terakhir ini adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika Pak? Oke. Terima kasih Pak Dedi. Jadi begini, untuk mengukur kualitas seorang pilot itu diukur dari jam terbangnya. Berapa lama dia sudah menerbangkan pesawat. Untuk mengukur kualitasnya seorang guru juga diukur dari berapa lama dia sudah punya pengalaman mengajar. Nah, kemudian yang ada lagi satu filosofis, tidak ada satupun buku yang sanggup memandu seorang menjadi pemimpin hebat.
Karena kepemimpinan itu adalah integritas, pengalaman, kapasitas. Seorang pemimpin dalam memadukan logikanya, kecakapannya berpikir, hati nurani yang dikombinasikan dalam bentuk kasih sayang dan cinta dalam memimpin. Oleh karena itu, yang bisa memberi seorang itu pemimpin itu menjadi hebat itu karena pengalamannya. Maka dari itu, dari pengalaman kita sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan dilema etik dan bujuk moral ini, semakin banyak kasus yang kita tangani, maka kita akan semakin banyak punya referensi dan memberi pengalaman yang cukup berarti buat kita. Maka dari itu, semakin lama jam terbang kita sebagai pemimpin, maka insya Allah itu akan memberi pengalaman yang paling berharga kepada seseorang. Maka dari itu, pengalaman adalah sebaik-baiknya guru. Terima kasih. Baik Bapak. Jadi kata-kata terakhir Bapak sangat berkesan sekali bagi saya, bahwa pemimpin hebat itu tidak didapat dari sebuah buku ya Pak. Tetapi pemimpin hebat itu didapatkan dari sebuah pengalaman. Semakin banyak pengalamannya dan dia belajar dari pengalaman itu, maka pengalaman itu adalah guru terbaik bagi dia. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu dia akan lebih bijaksana, seperti itu ya Pak. Yes. Ya, baik. Betul Pak sekali, Sukiman, terima kasih atas wawancara pada hari ini. Sangat berkesan sekali bagi saya dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Saya sangat berterima kasih sekali atas wawancara pada hari ini ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan Sama-sama, Bapak. bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Sukiman SPDMM, Kepala SMA Negeri 1 Amuntai. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.